Hai sanak rutan kelas 2B Plehari, tanpa terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, rutan kelas 2B Plehari mendapat capaian dan prestasi telah ditorehkan. Apa sajakah itu? Yuk kita simak bersama dalam tayangan berikut ini. Demi mewujudkan warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai keahlian dan kecakapan, rutan kelas 2B Plehari menyelenggarakan berbagai program kemandirian. Program ini diharapkan berguna bagi diri serta memberi manfaat dalam menjalani kehidupan setelah bebas. Program pembinaan kemandirian mampu menghasilkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp9.800.000 dari hasil pencucian mobil dan motor serta perikanan dan perkebunan pada area sarana asimilasi dan edukasi tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan sebesar Rp9.380.000. Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani. Upaya ini untuk membentengi diri dengan bekal keimanan dan spiritual diharapkan menyadarkan warga binaan untuk senantiasa berada pada jalan yang lurus, bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Tahun 2022, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Plehari membebaskan sebanyak 253 warga binaan, terdiri atas pembebasan murni dan program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan program asimilasi rumah akibat COVID-19. Pemenuhan hak asimilasi dan integrasi menjadi prioritas utama untuk membangkitkan motivasi dan dorongan pencapaian tujuan pembinaan yang diselenggarakan rutan Plehari. Padatnya tingkat hunian pada rutan Plehari memungkinkan muncul berbagai permasalahan kesehatan bagi warga binaan. Guna mengantisipasi hal tersebut, petugas kesehatan rutan Plehari menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dengan optimal, dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan sumber daya tenaga kesehatan profesional. Diharapkan mampu menekan angka kejadian sakit. Pengaturan penempatan warga binaan disusun berdasar klasifikasi dan kriteria khusus. Tidak hanya itu, para petugas juga rutin menerima pembekalan dan penguatan oleh pimpinan dalam dukungan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan. Guna mencegah gangguan keamanan, maka secara berkala barang hasil temuan kemudian dimusnahkan. Perawatan dan perputaran gembok dilakukan secara berkala untuk mencegah duplikasi maupun pengrusakan terhadap gembok kamar hunian. Kompetensi bagi para petugas jaga terus ditingkatkan dengan mengikuti berbagai pelatihan teknis yang berhubungan dengan pengamanan. Pembersihan dan perawatan senjata api terus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan administrasi perkantoran telah sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan aplikasi dan teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dukungan pelaksanaan tugas sehari-hari. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, tepat guna, tepat pelaksanaan, dan akuntabel. Media sosial menjadi sarana utama bagi penyebarluasan informasi layanan yang dilakukan juga sebagai media untuk tetap terhubung dengan masyarakat pengguna layanan. Berikut capaian prestasi yang ditorehkan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Plehari dalam tahun 2022. Terbaik 2, Kehumasan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan dalam bidang pemberitaan media online dan media sosial. Terbaik pertama, kategori Satker dengan frekuensi dan volume transaksi kartu kredit pemerintah terbesar periode Januari sampai dengan November tahun 2022. Terbaik pertama, kategori Satker dengan frekuensi dan volume transaksi digipai pemerintah terbesar periode Januari sampai dengan November tahun 2022.